Wahai kaum muslimin, semua yang hadir di Perang Uhud hari Sabtu 15 Syawal kemarin, mari bergabung untuk mengejar Quraisy hari ini juga. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, sesuai request kalian, aku akan kembali membawakan kisah sejarah Islam seputar perselisihan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Dan kali ini yang akan aku bawakan adalah kisah tentang Perang Hamrat. Perang Hamrat ini terjadi di sebuah tanah luas di tepi Gunung Air atau sebelah barat daya kota Madinah, Sedangkan untuk waktunya, perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah, tepat 1 hari setelah Perang Uhud selesai, Kalian masih ingat kan, di Perang Uhud, pasukan Rasulullah SAW harus menelan pahitnya kekalahan dari kaum Quraisy. Beberapa sahabat termasuk paman Rasulullah yang paling beliau sayangi, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, juga turut menjadi korban di Perang Uhud. Kisah dari Perang Uhud dan juga kisah Hamzah radhiyallahu anhu udah pernah aku bahas di video khusus, Jadi kalau misalnya belum kalian nonton, nanti langsung aja pergi ke video 2 ini setelah video ini, ya. Dan atas kepedihan kekalahan itu, Rasulullah tiba-tiba mendapatkan wahyu untuk mengajak pasukannya kembali ke medan perang. Dengan kondisi penuh luka dan belum sempat beristirahat, mereka berangkat lagi melawan kaum Quraisy. Tapi ada yang unik dari perang ini. Perang ini bukanlah tempat untuk beradu fisik, tapi perang untuk beradu mental. Penasaran kalian sampai gimana kisahnya? Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu kalau semua informasi yang aku sampaikan di sini aku ringkas dari ceramah ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Jadi buat kalian yang mau tahu lebih lengkap lagi, bisa langsung pergi ke channel YouTube beliau, ada Sirah Nabawiyah. Tuh lengkap kali. Dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada informasi dari yang aku sampaikan ini kurang pas atau kurang lengkap. Kalian boleh langsung tambahin aja di kolom komentar di bawah. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Nah, jadi Perang Hamrat ini terjadi pada Ahad 16 Syawal tahun ketiga Hijriah. Atau kalau dihitungkan Masehi, berarti tanggal 24 Maret 225 Masehi. Nah, sekilas informasi, Perang Uhud selesai pada hari Sabtu tanggal 15 Syawal. Dan keesokan harinya, di tanggal 16-nya, terjadilah itu Perang Hamrat ini. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa Perang Hamrat merupakan lanjutan dari Perang Uhud. Dan seperti yang kita ketahui, di Perang Uhud tersebut, sebetulnya kaum muslimin ini sempat menang, ya kan? Tapi karena ada 43 orang pembangkang yang malah turun dari atas bukit, membuat pasukan muslimin pun diserang dari belakang oleh 200 pasukan Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Dan atas kejadian itu, pasukan Quraisy yang ada di depan langsung menyerang kaum muslimin. Jadilah itu pasukan Rasulullah diserang 2000 pasukan Quraisy dari depan dan 200 pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dari belakang. Hal inilah yang menyebabkan jatuhnya banyak korban syahid dari kaum muslimin, Ada sekitar 70 syuhada yang gugur di medan perang, dan sedangkan sisanya berhasil selamat, namun dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Di mana kaum muslimin yang selamat ini pun semuanya terluka parah akibat gempuran dari kaum Quraisy. Betul-betul semuanya, nggak ada satu orang pun yang nggak luput dari luka. Mereka semua menderita setidaknya 60-70 luka tusukan di seluruh bagian tubuhnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga menderita luka-luka yang cukup parah. Wajah beliau tertusuk pedang sampai gigi beliau pecah. Di Perang Uhud ini juga kaum muslimin berduka teramat dalam, karena selain mereka harus menerima kekalahan, mereka juga harus ikhlas atas meninggalnya syuhada-syuhada yang jasadnya dirusak oleh kaum Quraisy. Pada saat mengumpulkan jenazah 70 syuhada ini, Nabi Muhammad SAW mendadak menangis terisak-isak pada saat beliau melihat jasad pamannya, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, dalam keadaan dada terkoyak dan jantung dimakan. Saking pedihnya kesedihan Rasulullah, sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, sungguh kami belum pernah melihat baginda Rasulullah menangis seperti itu. Pada saat itu seluruh pasukan muslimin betul-betul terluka fisik dan batin atas kekalahan itu. Dan karena kekalahan itu juga mereka akhirnya baliklah kan ke Madinah. Di sana mereka disambut tangisan wanita-wanita Ansor yang kehilangan suaminya akibat gugur di Perang Uhud. Bahkan dikisahkan bahwa wanita-wanita ini meratapi kepergian para syuhada sampai malam hari. Nggak berhenti-berhenti nangis mereka. Hingga di saat itulah Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat kepada mereka untuk berhenti melakukan niyahah. Niyahah ini apa? Meratap, menangis dengan suara keras dalam rangka meratapi kepergian jenazah. Jadi ketika ada kerabat yang meninggal, berduka jangan berlarut-larut gitu. Rasulullah memperbolehkan kok kaum muslimin berduka selama masih dalam batas wajar. Dan nasihat ini juga masih berlaku sampai sekarang kan, Ya ternyata berawalnya dari situ. Nggak boleh meratap
kalau ada keluarga atau siapapun meninggal gitu. Nah balik lagi, tidak lama setelah mereka sampai di Madinah, Wak, dan disambut dengan kedukaan di sana, pasukan muslimin pun kemudian beristirahat di rumah masing-masing untuk memulihkan tenaga. Nah pada saat itu sama sekali tidak ada pemuda atau orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan Madinah. Sepi kali hari itu. Bahkan pada saat azan berkumandang, Wak, hanya sedikit saja warga-warga yang ada di sana datang ke masjid-masjid. Karena pasukan muslimin belum sembuh dari lukanya di perang Uhud tuh, mereka tidak sanggup untuk berdiri dan berjalan ke masjid, Wak. Nah terus satu hari setelah kejadian Uhud, tepatnya di hari Ahad, waktu subuh, Rasulullah SAW sedang sholat berjamaah dengan beberapa sahabat. Dan setelah sholat selesai, Wak, Rasulullah SAW tiba-tiba mengeluarkan satu perintah yang diumumkan kepada semua pemuda yang ada di masjid itu. Instruksi tersebut berbunyi, wahai kaum muslimin, semua yang hadir di perang Uhud hari Sabtu 15 Syawal kemarin, mari bergabung untuk mengejar Quraisy hari ini juga. Nah pada awalnya, Wak, semua yang mendengar instruksi tersebut dia terkejut juga kan. Hah? Berangkat lagi. Tapi kemudian, Wak, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa malaikat Jibril telah datang kepadanya memberikan wahyu. Dan wahyu inilah yang memintanya untuk kembali ke medan perang bersama pasukan Uhud. Akhirnya tanpa berlama-lama, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sekaligus juga muazin dan sahabat Rasulullah langsung naik ke tembok tertinggi di masjid. Dan di sana beliau berteriak untuk memberitahukan perintah Rasulullah. Wahai pemuda muslimin, segeralah bersiap karena kita akan kembali jihad mengejar Quraisy. Beliau mengulangi lagi tuh pengumuman tersebut berkali-kali. Wahai pemuda muslimin, bersiaplah kita akan kembali mengejar Quraisy. Nah beberapa orang yang mendengar pengumuman dari Bilal radhiyallahu anhu menyebarkan lagi lah ini kan ke yang lain-lain. Diteruskan lagi ke lain-lainnya. Pokoknya di subuh itu, Wak, udah ramai kali orang yang saling menyampaikan pesan tersebut secara berantai dari mulut ke mulut. Sampai-sampai berita ini juga didengar oleh pemuda muslim lainnya yang kemarin belum sempat ikut berjihad di Uhud nih. Dan akhirnya kemudian mereka mendatangilah Rasulullah dan menyampaikan keinginan mereka. Ya Rasulullah, kemarin aku belum sempat ikut berjihad di perang Uhud, maka izinkanlah aku bergabung bersama pasukanmu hari ini. Dan kalian tahu apa jawaban Rasulullah? Tidak. Tidak boleh ada yang berangkat bersama kami kecuali orang-orang yang ikut bersama kami kemarin. Khusus untuk mereka yang berperang di Uhud saja. Kata Rasulullah, Wak. Nah sampai sini para pemuda sebetulnya agak kebingungan. Karena apa? Karena pasukan Rasulullah kemarin tuh udah dikalahkan Quraisy kan, Wak. Mereka semua pulang membawa luka-luka yang sangat parah, bahkan hampir sekarat akibat perang itu. Nah kenapa sekarang justru pemuda-pemuda yang masih sehat walafiat nggak boleh bergabung? Dan selain itu juga, Wak, karena Rasulullah menyampaikan ajakan berperang ini secara mendadak, pasukan muslimin sampai-sampai belum sempat berganti pakaian, Wak. Mereka tetap memakai baju perang yang mereka gunakan kemarin waktu di perang Uhud. Jadilah akhirnya mereka semua berangkat dengan baju perang yang sudah penyok dan juga compang-camping. Sebagian juga robek, Wak, penuh darah juga pakaiannya itu. Terus sebagiannya lagi ada juga sepatunya yang rusak-rusak. Parah lah pokoknya. Setelah pengumuman itu mereka semua berkumpul dan mulai berjalan mengejar pasukan Quraisy. Betulan, Wak. Nah melihat semangat pasukan Rasulullah SAW, pemuda muslim Madinah lainnya yang gak ikut langsung bergetar hati mereka, Wak. Sungguh betapa teguhnya kaum muslimin dalam menegakkan agama Islam. Dan beberapa dari mereka saking pengennya ikut berjihad di Bukit Hamra tuh, kembali lagi mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau yakin tidak ingin mengajak kami ke sana? Ajaklah kami ya Rasulullah. Di situ berkali-kali Rasulullah dengan tegas menjawab, tidak, kalian tidak usah ikut. Rasulullah SAW juga menekankan bahwa beliau bisa dengan mudah mengetahui siapa saja yang kemarin ikut bergabung di perang Uhud dan siapa saja yang tidak. Caranya gimana? Jadi Rasulullah ini bisa membedakan pasukannya dari penampilan luarnya. Kalau si fulan dalam keadaan terluka, entah mungkin mukanya kebeset kan, bajunya robek, kaki berdarah-darah, Rasulullah bisa langsung menebak, oh ini pejuang Uhud. Sedangkan kalau misalnya ada nih si fulan yang berpakaian baik gitu kan, tidak ada satu goresan pun yang ada dalam luka tubuhnya, berarti dia adalah pasukan baru. Yang kemudian Rasulullah persilahkan si fulan ini untuk keluar dari rombongan. Nah di sisi lain, Wak, Jabir ibnu Abdullah atau seorang pemuda yang memang ikut juga di perang Uhud, tiba-tiba mendatangi Rasulullah nih. Dan beliau berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin ikut bersamamu. Akan tetapi ayahku meninggalkanku dan juga 7 saudara perempuanku di rumah. Mendengar pertanyaan seperti itu, Rasulullah SAW pun langsung bersabda, wahai anakku, tidak layak bagiku dan bagimu meninggalkan wanita-wanita tersebut tanpa laki-laki di antara mereka yang menjaganya. Aku bukanlah orang yang mementingkan kamu untuk berjihad ketimbang diriku sendiri. Dari situlah Rasulullah dengan tegas memperbolehkan Jabir untuk tetap tinggal di Madinah untuk menjaga adik-adik perempuannya. Jadi Jabir nggak ikut, Wak. Dan diperbolehkan juga supaya nggak ikut. Dah lanjut lagi, pasukan muslimin pun meneruskan perjalanannya menuju ke Hamrat dengan berjalan kaki dan menunggangi kuda, Wak. Di antara
antara rombongan itu ada seseorang di mana beliau ini naik di atas punggung kuda dalam keadaan merebahkan diri. Merebahkan diri, nggak berdiri dekat atas kuda, enggak, tidur. Hal ini dilakukan karena beliau terluka parah kali Wak, dan saking parahnya itulah beliau macam jadi nggak sanggup menegakkan punggungnya lagi tuh. Duduk aja udah nggak bisa gitu loh, tapi tetap berangkat. Beberapa lainnya juga berangkat dengan kondisi dadanya ditambal dedaunan, ada juga yang pakai tongkat. Dan selain itu ada sepasang kakak beradik di mana kakaknya berusia 16 tahun, adiknya berusia 15 tahun Wak. Setara SMP SMA lah. Nah, mereka berdua ini juga sama dengan yang lain Wak, terluka berat akibat perang Uhud. Saking beratnya luka itu, sesampainya mereka di rumah, mereka hanya bisa terbaring di atas dipan aja. Dan di momen ketika mereka mendengar pengumuman dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, mereka langsung berusaha keras untuk bangun dari tidurnya. Nah, si adek yang pada saat itu badannya bahkan hampir udah nggak bisa digerakkan sama sekali nih, nanyalah sama kakaknya, "Kak, macam mana nih kita bisa ikut berperang nggak kita ini? Luka-luka kita aja belum sembuh lagi, Kak." Dan kalian tahu apa jawaban kakaknya? Nggak disuruh istirahat adiknya. "Dek, gimana pun kondisi kita, kalau Rasulullah SAW sudah memanggil, maka kita harus berangkat. Gini aja, aku gendong dulu kamu sampai tubuhku udah nggak kuat lagi. Nanti gantian, kamu yang gendong kakak sampai tubuhmu tidak sanggup lagi." Itu kata kakaknya, Wak. Setuju adek ya? Dan dengan kesepakatan itu, mereka berdua akhirnya keluar rumah dan bersiap mengikuti perintah Rasulullah. Aduh, merinding aku. 15-16 tahun loh itu, Wak. Masih kecil tuh, nggak takut. Segitu tegaknya iman mereka terhadap Islam tuh, Masya Allah. Nah, dengan kondisi seperti itu mereka tetap bersemangat untuk berjihad di Hamrat. Nah, terus pada saat pasukan muslimin mulai menjauhi kota Madinah atau menempuh 30% dari tujuan akhir, pasukan Quraisy itu rupanya juga dalam perjalanan balik ke Mekah nih, Wak. Belum sampai mereka ke Mekah setelah perang Uhud tuh, Wak, masih OTW balik. Nah, pas mereka lagi balik ke Mekah ini adalah, Wak, seorang pemuda Quraisy yang menyadari satu hal yang dirasa amat penting di perang Uhud kemarin. Pemuda ini bilang, "Hei Quraisy, sepertinya kita nih belum menang. Kan tujuan awal kita menaklukkan Madinah, ya kan? Terus kita ketemu pasukan muslim di Uhud. Meskipun memang kita menang di Uhud, sadarkah kalian kalau kita sama sekali belum menyentuh Madinah?" Kata si pemuda ini. Nah, pasukan lainnya yang mendengar hal itu juga, iya juga ya. Mereka juga menyadari bahwa kemenangan mereka di Uhud bisa dibilang ya nggak berarti apa-apa. Nah, Abu Sofyan yang menjadi pemimpin pasukan Quraisy pada saat itu sempat mempertimbangkan tuh untuk balik lagi berperang. Dan tidak hanya menghancurkan kaum muslimin aja, tapi membinasakan Madinah di mana kaum muslimin bermukim. Tapi Wak, karena nggak mau terburu-buru memutuskan sesuatu, Abu Sofyan pun mengirimlah seorang mata-mata yang ditugaskan untuk mengamati tuh pergerakan pasukan muslimin kan. Ditunjuklah satu Fulan. Nah, berangkat si Fulan ini. Dan kalian tahu ketika mata-mata ini OTW ke lokasi, Wak, dia langsung terkejut pada saat melihat Rasulullah SAW kembali ke medan perang dengan pasukan yang dibawanya kemarin di Uhud. Balik lagi dia. Orang-orang yang sama kayak kemarin nih. Mau berperang lagi pasti. Baliklah dia. Baliklah si Fulan ini ke Abu Sofyan untuk menyampaikan semua yang dia lihat. "Wahai Abu Sofyan, aku melihat Muhammad beserta beberapa pasukannya kembali lagi ke kita." Nah, di momen ini Abu Sofyan nggak percaya, Wak, dengan apa yang disampaikan sama mata-mata dia. Masa iya? Kan Muhammad sudah kalah kemarin. Ditambah lagi pamannya Hamzah sudah dirusak jasadnya oleh pasukanku. Tidak mungkin mereka kembali lagi. Mana berani mereka balik? Sungguh, wahai Abu Sofyan, yang kukatakan adalah yang kulihat. Bahkan Muhammad juga sudah membawa rombongan yang sama. Dari mana kau tahu? Aku bisa melihat pakaian dan luka-luka di tubuhnya. Mereka adalah orang-orang yang sama, wahai Abu Sofyan. Nah, mendengar penuturan itu, Abu Sofyan jadi kaget sekaget-kagetnya, Wak. Seluruh pasukan Quraisy sama sekali tidak ada yang percaya. Masa sih? Gak mungkin lah ada pasukan yang sudah kalah balik lagi menantang kaum yang menang. Gak mungkin nih, salah tengok gitu. Dan lagi-lagi mata-mata tersebut pun meyakinkan lagi ke Abu Sofyan. Aku melihat pakaian yang mereka pakai semuanya masih sama. Bajunya robek-robek bekas perang kemarin masih sama. Bahkan kuda-kuda yang ikut berperang kemarin juga ikut mereka bawa. Kuda-kuda yang mereka tunggangi semua dalam keadaan letih. Sebagian lagi kakinya aku tengok ada yang luka. Semua kuda itu bahkan belum sempat memulihkan tenaganya, Wak. Apalagi jeda antara perang Uhud, perang Hamrat nggak sampai 24 jam. Nah, melihat kegigihan Rasulullah SAW dan pasukannya, pasukan Quraisy jadi terheran nih. Sekaligus juga timbul rasa khawatir di hati mereka, Wak. Akhirnya mereka pun bermusyawarah kan bagaimana caranya memukul mundur pasukan muslimin yang hendak mengejar mereka. Udah takut mereka nih. Akhirnya apa? Abu Sofyan mengirim seorang mata-mata lagi yang bernama Mu'bad al-Khuzai. Dan FYI, Wak, Khuzai ini merupakan orang yang berpengalaman kali dalam berperang, tapi bukan dalam antar perang fisik nih, Wak, ya. Melainkan dari cara dia berdiplomasi. Jago kali strategi dia nih ngancurin lawan dari
cara bicaranya, Wak. Udah tuh, berangkatlah Khuzai ini kan ke arah pasukan muslimin. Nah, setelah mereka bertemu di perjalanan, Wak, Khuzai ini pura-pura seolah-olah dia nggak tahu apa-apa nih. Jalan ya kan. Dia nampak Rasulullah, ditanya, hendak kemanakah kalian kaum muslimin? Kata Khuzai, kami hendak menyusul Quraisy. Kata Rasulullah, apa kalian yakin akan menentang Quraisy dengan kondisi kayak gini? Kalian semua penuh luka loh, mustahil bisa mengalahkan Quraisy. Nah, mendengar kata-kata Khuzai, Wak, kaum muslimin tidak begitu gubris, dikacangin ya si Khuzai ini. Nah, karena nggak digubris nih kan, Khuzai ngomong lagi, ketahuilah kalian wahai kaum yang kalah, sesungguhnya Quraisy juga sudah menuju ke sini dengan jumlah berkali-kali lipat. Tahu kalian? Kuda mereka juga sehat-sehat dan sengaja disiapkan oleh mereka untuk melahap kuda-kuda kalian ini. Itu kata Khuzai. Intinya si Khuzai ini berusaha keras menakut-nakuti kaum muslimin agar mereka membatalkan niatnya pergi ke Quraisy. Tapi nih, Masya Allahnya, bukan pasukan Rasulullah namanya kalau mereka takut akan ancaman itu. Justru mendengar apa yang sudah disampaikan sama si Khuzai ini, pasukan muslimin malah semakin bersemangat. Rasulullah menjawab Khuzai dengan satu kalimat yang amat sangat mengena. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Merinding aku kalau denger ini. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dia sebaik-baiknya tempat bersandar dan kami tidak akan mundur. Mendengar keberanian luar biasa dari kaum muslimin, balik lagi lah ini si Khuzai kan ke pasukan Quraisy. Dia melaporkan tuh seluruh percakapannya dengan Rasulullah SAW. Dan ternyata, Wak, strategi menakut-nakuti itu sama sekali tidak membuat mereka gentar ya kan. Walaupun hal itu disampaikan oleh Khuzai yang terkenal pandai kali memporak-porandakan lawan, dengan kata-katanya nggak berhasil juga. Dan di situ gantian Khuzai lah yang memberikan peringatan pada Quraisy bahwa mereka-mereka yang berangkat mengejar kita, kaum Quraisy, bukanlah pasukan muslim yang kemarin. Dalam artian orang-orangnya memang sama, peralatan tempurnya juga sama, namun semangatnya yang jauh kali berbeda. Pasukan muslimin yang dia temui atau Khuzai temui hari ini adalah mereka yang tidak takut sama sekali, Wak. Dan mereka juga adalah pasukan yang macam udah siap mati kali itu loh. Tapi memang betul, Wak, di hati pasukan muslimin sudah tidak ada keraguan sama sekali untuk berjihad. Kalaupun harus meninggal ya nggak apa-apa, justru kesempatan buat mereka mendapatkan surga Allah karena menjadi syuhada udah di depan mata gitu kan. Nah, Abu Sofyan yang mendengar semua penjelasan itu jadi kecil hati dia, Wak. Karena pasukan Rasulullah sudah jelas siap mati, maka mereka akan habis-habisan melawan. Begitu pikir Abu Sofyan. Nah, makanya itulah, Wak, karena takut mereka akan membinasakan pasukannya, akhirnya Abu Sofyan memutuskan untuk tetap kembali ke Mekah. Ya udahlah, kita tetap balik pulang aja ke Mekah. Anggap kita tidak pernah mendengar muslimin mengejar kita kembali, kata Abu Sufyan. Nah, pada saat itu, berita bahwa Quraisy sudah memenangkan pertempuran Uhud atas kaum muslimin sudah tersebar tuh di seluruh jazirah Arab. Nah, hal ini juga lah yang menjadi alasan Abu Sufyan ini untuk mundur. Kan kami udah menang nih, masa mau berperang lagi? Takutnya nanti kalau misalnya berperang mereka kalah, apalagi melawan 630 orang yang siap mati. Nah, gengsi itulah, Wak, yang membuat pasukan Quraisy sepakat mundur. Balik tetap ke Mekah. Udah kita balik aja lah ke Mekah. Nggak mungkin tuh pasukan selemah itu kuat ngejar kita sampai Mekah, kata mereka. Dan pasukan Quraisy juga berpikir apabila kaum muslimin berhasil mengejar mereka sampai ke Mekah, kami masih punya banyak waktu kok ini untuk memperkuatkan pasukan, menjaga Mekah dengan penjagaan yang ketat dan lain sebagainya. Intinya masih banyak waktu lah buat persiapan gitu loh, sebelum akhirnya nanti kalau terpaksa harus berperang lagi sama muslimin. Nah, di sisi lain, Wak, pasukan muslimin terus tuh berjalan kaki meski dalam keadaan terseok-seok, hingga akhirnya mereka semua sampai di sebuah lokasi bernama Hamrat Al-Asad. Nah, Hamrat ini adalah sebuah lokasi terbuka yang memang difungsikan untuk peperangan, Wak. Dan tempat ini memiliki ciri khas, yaitu pasirnya berwarna kemerah-merahan. Nah, di sanalah Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk beristirahat sejenak sembari memulihkan tenaga. Dan di tempat itu pula mereka berkemah selama 3 hari 3 malam sambil menancapkan bendera di atas tanah yang tujuannya untuk apa? Menantang kaum Quraisy. Udah sampai tuh di titiknya, tinggal tunggu aja kaum Quraisy datang ya kan. Dan masih ingat kan kalian peran bendera dalam perang? Bendera ini merupakan lambang kekuatan dan juga kemenangan. Dan selama bendera itu masih tegak berdiri, artinya mereka masih punya kekuatan untuk melawan musuh. Dah, tunggulah mereka di sana semua standby nih. Tapi, Wak, setelah ditunggu-tunggu, rupanya kaum Quraisy ini nggak kunjung juga nampak batang hidungnya. Sampai-sampai ada beberapa orang Arab lainnya yang melewati wilayah Hamrat itu, Wak, bertanya-tanya, "Wahai Muhammad, apa yang kau lakukan di sini?" "Aku sedang menunggu Quraisy," kata Rasulullah. Bukankah kemarin kalian sudah dikalahkan?" "Tidak, kami belum kalah." Nah, meskipun ditunggu sebegitu lama, Wak, Abu Sofyan dan juga pasukannya ternyata betulan balik ini ke Mekah. Pasukan Quraisy tidak pernah datang ke Hamrat untuk melawan kaum muslimin, Wak.
Sampai sini pasukan muslim jadi bertanya-tanya, loh kenapa Quraisy tidak datang? Mereka takut po sama kita. Nah dari situlah Wak, mereka mulai menyadari bahwa meskipun mereka dikalahkan dengan sadis di Uhud, ternyata keberanian mereka membuat kaum Quraisy ini takut menghadapi mereka lagi. Oh merinding aku, yang berarti apa? Pasukan muslimin berhasil memenangkan pertempuran yang bahkan belum sempat dimulai itu. Belum apa-apa, udah mundur Quraisy nih. Nah disitulah Wak, para pasukan Rasulullah yang awalnya lemah tak berdaya mulai kembali lagi nih memiliki semangat hidup. Masya Allah, ternyata mereka takut sama kita padahal kondisi kita separah ini. Nah mengetahui bahwa pasukan Quraisy ketakutan, pasukan muslimin akhirnya kembali lagi ke Madinah dengan hati yang gembira, full senyum mereka. Waduh merinding aku, Masya Allah. Nah kejadian ini ternyata memiliki suatu hikmah syar'i. Mereka yang awalnya sakit parah, nggak bisa jalan, dada, tangan, kaki penuh tambalan daun, luka-luka tuh perlahan-lahan mulai sembuh Wak. Dan ajaibnya lagi, proses pemulihan mereka ini bisa bilang cukup cepat karena secara mental pasukan muslimin ini sudah tidak lagi terpuruk gitu loh. Kalian pernah dengar kan kalau sakit di badan ini biasanya dipengaruhi sama apa? Sama pikiran kan Wak. Nah itulah dia alasan kenapa Rasulullah SAW mengajak pasukannya untuk kembali berperang. Mumpung mereka masih dalam keadaan panas usai di Uhud, Rasulullah mengajak mereka ke medan perang untuk mengembalikan mental mereka yang sudah down Wak. Seusai perang Uhud kan pasukan muslimin begitu terpukul kali atas kekalahannya kan Wak. Padahal nih Wak ya, pasukan yang berperang di Uhud ini adalah pasukan intinya Rasulullah. Jika mereka dalam keadaan down dan meratapi diri, maka hancurlah sudah. Hancur. Sudah pasti akan menjadi masalah besar dalam perjuangan umat Islam selanjutnya. Iya kan? Kalau udah down mereka sekali kalah nih, abis nanti selanjutnya siapa yang akan memperjuangkan Islam lagi? Itulah kenapa ada perang Hamrat nih Wak. Dan dengan pulihnya pasukan muslimin setelah perang Ahad Wak, di kemudian hari mereka kembali ke medan perang dengan lebih berani dan menjaga marwah Islam. Masya Allah, luar biasa kali Rasulullah SAW dengan segala strategi peperangan beliau ya. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang perang Hamrat, perang di mana kaum muslimin kembali menemukan semangatnya dalam menegakkan agama Islam. Inilah kenapa aku bilang perang ini cukup unik, karena tidak terjadi bentrokan fisik, melainkan pertempuran mental antara pasukan muslimin dan pasukan kafir Quraisy yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Masya Allah. Dan dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah sama-sama ya, yaitu salah satunya jangan mudah menyerah. Sesulit apapun keadaan kita, harapan itu masih ada kok Wak, selagi kita berusaha. Dan semoga kita bisa mengikuti semua kebaikan-kebaikan dari pasukan muslimin di perang Hamrat ini Wak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.